Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Posku.com, Jakarta. Amin Rais, salah seorang tokoh nasional, tak membalas salam Presiden Joko Widodo ketika hendak meninggalkan Istana Negara. Amin Rais tampak cuek, berjalan biasa di depan Jokowi. Padahal Jokowi beberapa kali menangkupkan telapak tangannya di depan dada, tanda menghargai tamu. Pemandangan itu dari sebuah foto yang kini viral di media sosial. Gambar itu memperlihatkan Amin Rais tak menoleh ke arah Jokowi. Dan, hanya Amin Rais yang melakukan itu. Sedangkan yang lainnya tidak. Pandangan Amin Rais kala itu malah ke arah lantai saat melewati Presiden Jokowi. Gesure berbeda ditampakkan rombongan yang ada di belakang Amin Rais. Wajah mereka tersenyum membalas salam Presiden, meski ditutupi masker. Mereka pun membungkukkan badan membalas salam Jokowi. Video tersebut diunggah di YouTube resmi akun Sekretariat Presiden. Momen Amin Rais seakan mencueki Jokowi dapat dilihat di menit awal pembukaan di video. Berikut videonya, Amin Rais sampaikan ancaman Allah. Amin Rais menemui Presiden Joko Widodo, Selasa 9 Maret 2021. Pertemuan itu berlangsung singkat, selama 15 menit. Amin Rais datang bersama tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3, 6 Laskar FPI. Dia mengungkapkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat yang menyebabkan 6 Laskar FPI meninggal dunia di tol Jakarta Cikampek. Ini tadi pukul 10:10 WIB. Baru saja Presiden yang didampingi saya dan Menteri Sekretaris Negara menerima 7 orang anggota TP3 yang kedatangannya dipimpin oleh Pak Amin Rais, ujar Menko Polhukam Mahfud MD dalam keterangan pers virtual pada Selasa. Selain Amin, tokoh yang ikut bertemu Presiden yakni Abdullah Hamahawa, Marwan Batubara, Kiai Muhyiddin dan 3 orang lainnya. Intinya, mereka menyampaikan satu hal pokok, yakni tewasnya 6 orang Laskar FPI, tutur Mahfud. Pertama, mereka menyampaikan harus ada penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum. Kedua, ada ancaman dari Tuhan kalau orang membunuh orang mukmin itu ancamannya neraka jahanam, lanjutnya. Selain itu, ketujuh tokoh juga menyampaikan keyakinan mereka telah terjadi pelanggaran HAM berat atas 6 orang Laskar FPI. Sehingga TP3 menuntut kematian mereka dibawa ke pengadilan HAM. Mereka menuntut dibawa ke pengadilan HAM karena diyakini ada pelanggaran HAM berat. Itu yang disampaikan kepada Presiden, tegas Mahfud. Pertemuannya singkat. Tidak sampai 15 menit, bicaranya pendek dan serius. Disampaikan bahwa mereka yakin terjadi pembunuhan dengan cara melanggar HAM berat, tambahnya. Jokowi tuai pujian mengenai pertemuan tersebut. Jokowi mendapat pujian karena mau menerima kedatangan Amin Rais DKK di tengah situasi pandemi COVID-19 dan kesibukan menjalankan agenda vaksinasi disebut menunjukkan sikap kenegarawanan dan tetap mengedepankan kepentingan bangsa. Kita tak pernah membayangkan apa sebetulnya yang ada di pikiran Pak Jokowi. Tapi hari ini beliau membuktikan jika kepentingan bangsa ia kedepankan ketimbang kepentingan politik semata, ujar Ketua Umum Balat Jokowi, Muchlas Rowi, kepada wartawan, Selasa, 9 Maret 2021. Muchlas mengaku teringat atas sikap yang ditunjukkan Jokowi ketika hadir dalam kampanye akbar yang digelar Balat Jokowi di Parongpong, Bandung Barat. Jokowi ketika itu bicara soal tuduhan sejumlah pihak yang menyebutnya antek asing, tapi ketika itu dirinya tak peduli dan tetap bekerja. Saya ingat setahun lalu, tepatnya hari ini, ketika Pak Jokowi bicara soal tuduhan sejumlah pihak, termasuk yang hari ini datang ke istana. Tapi dia tak bergeming, ia tetap bekerja dan buktinya masih dipercayai rakyat, kata dia. Muchlas juga mengungkapkan jika sikap Jokowi ketika itu soal antek asing bahkan mendapat respon positif dari banyak relawan dan pendukungnya.
Videonya hingga saat ini bahkan telah dilihat oleh tidak kurang 14 juta orang di Facebook Balajuk Jabar Banten. Niklas lantas mengatakan sikap konsisten Jokowi tersebut memberi bukti mantan gubernur DKI tersebut mau mendengar dan terbuka pada siapapun, termasuk para pengkritik kerasnya. Mengejutkan, Amin Rais kehabisan kata-kata saat temui Presiden Jokowi. "Loh kok bisa? Ini tak biasa." Posku Pangkom, pendiri Partai Umat, Amin Rais seakan kehabisan kata-kata ketika bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara. Hal ini tentunya mengejutkan publik di tanah air, karena sosok yang satu ini terkenal sangat lantang berbicara apalagi ketika melontarkan kritik terhadap pemerintah. Namun kali ini, Amin Rais sepertinya tak mampu berkata-kata ketika menyoroti kinerja pemerintah Kabinet Indonesia Maju, KIM. Adapun hal yang membuat Amin Rais seakan kehabisan kata-kata adalah rencana Presiden soal investasi minuman keras yang akhirnya dicabut kembali. Selain itu, kasus tewasnya 6 laskar FPI, Front Pembela Islam, yang kini telah dibubarkan pemerintah dan dinyatakan sebagai ormas terlarang di Indonesia. Terhadap hal tersebut, Amin Rais mengaku kehabisan kata-kata dengan sederet langkah yang dilakukan Presiden Jokowi. Amin Rais menilai kesalahan Jokowi saat ini sangat fatal. Pak Jokowi sudah membuat langkah yang fatal secara moral, secara politik. Jelas Pak Jokowi menabrak langsung ketentuan Al-Quran dan ketentuan Allah, ujarnya. Amin Rais lalu membacakan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 219 dan Al-Maidah ayat 90 yang khawatir peredaran miras akan semakin merusak moral bangsa, terutama generasi muda meski peraturan itu hanya berlaku di beberapa wilayah. Tidak diberi legalisasi aja sudah begini, apalagi ini diberikan legalitas, ujar Amin Rais kesal. Amin Rais tampak heran dengan kebijakan Jokowi saat ini. Ia mengatakan Jokowi sudah menghancurkan generasi anak muda. Saya nggak tahu apa yang dipikirkan Pak Jokowi, saya sudah kehabisan kata-kata. Pak Jokowi, Anda sudah menghancurkan generasi anak muda, Anda sudah menantang Allah, ujarnya. Amin Rais meminta maaf jika kritikannya kepada Jokowi sangat pedas. "Maaf saya agak kencang ini, walaupun sekitar saya teduh, tapi saya harus bicara apa adanya," ucap Amin Rais. Mantan Ketua MPR itu menilai Perpres ini berpotensi menenggelamkan akhlak anak muda. Perpres itu membuka sebuah air bah yang akan menenggelamkan akhlak anak muda kita dan orang tua. Sama saja, kecamnya diketahui, Presiden Joko Widodo mengumumkan telah mencabut rencana pembukaan investasi industri minuman keras atau miras di Indonesia. Pengumuman itu disampaikan Jokowi melalui akun resmi Today Sekretariat Presiden. Tampak dalam video itu Jokowi mengenakan baju putih. Dia duduk menghadap kamera. "Saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut. Terima kasih," ujarnya dalam video tersebut. Hal tersebut disampaikan Jokowi setelah menerima masukan-masukan dari para ulama. Jokowi menyebut ulama yang dimaksud dari MUI, Nahdlatul Ulama atau NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya. Juga masukan dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Amin Rais, Kompas.com. Christian Rianto, kata MUI, Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI, Asrorun Niam Soleh menyambut baik langkah Presiden mencabut aturan investasi minuman keras, miras, dalam peraturan Presiden, Perpres, nomor 10 tahun 2021. MUI menyelenggarakan konferensi pers yang tayang di YouTube Kompas TV, Selasa, 2 Maret 2021. Asrorun mengatakan ini merupakan angin segar untuk menyusun berbagai regulasi yang memihak pada kemaslahatan masyarakat. Tak hanya soal menguras, Asrorun berharap pemerintah juga mencabut peraturan lain yang berpotensi merusak masyarakat. Menurut Asrorun, semua aturan yang bisa memudahkan penyalahgunaan miras perlu dikaji ulang. Mereview seluruh peraturan perundang-undangan yang menyebabkan destruksi di tengah masyarakat, kata Asrorun.
Asrorun mengatakan pengkajian ulang berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut soal miras. Termasuk di dalamnya adalah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan adanya peredaran, produksi dan penyalahgunaan minuman keras di tengah masyarakat baik yang tersirat maupun tersurat, ujarnya. Asrorun mengapresiasi Presiden Jokowi yang mencabut aturan investasi miras. Asrorun menilai aturan tersebut menggelisahkan masyarakat. Sekali lagi kami memberi apresiasi yang sebesar-besarnya atas langkah cepat Presiden yang menyerap aspirasi, mendengar suara kebatinan rakyat Indonesia dengan mencabut aturan yang menggelisahkan masyarakat tersebut, tandasnya. Terkait kasus KLB Partai Demokrat, sampai saat ini Amin Rais belum angkat bicara. Namun sejumlah kalangan menilai, jika akhirnya nanti Amin Rais angkat suara, maka nadanya tentu seiring kekhawatiran publik atas tindakan Muldoko. Sebab sebagai orang non-partai, Muldoko dinilai terlalu berani menuruti keinginan segelintir pihak untuk merebut kepemimpinan AHY di Partai Demokrat.